Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal ujian tengah semester yang telah saya berikan 2 minggu yang lalu. Ada 5 soal yang saya berikan dan berdasarkan hasil yang telah diperoleh mahasiswa, sebagian besar mahasiswa sudah memenuhi target, yaitu banyak yang nilainya di atas 70, jadi itu sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang perlu mahasiswa pahami kembali tentang beberapa materi yang di situ mahasiswa belum tepat untuk memberikan jawaban. Jadi di sini saya akan memberikan pembahasannya. Oke. Di sini ada soal yang pertama, yaitu jelaskan hubungan bilangan-bilangan berikut dalam sistem bilangan. Yang pertama yaitu bilangan asli dan bilangan bulat. Kemudian yang kedua bilangan rasional dan bilangan bulat. Oke, hubungannya seperti apa di sini? Di sini akan lebih baik ya, meskipun kalian mendapatkan soal, kalian harus membiasakan untuk menganalisa soal tersebut, yaitu di situ kalian harus menganalisa apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana jawaban kalian. Oke, yang pertama, yang diketahui itu ada 3 buah bilangan, yaitu bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan rasional dari soal yang pertama. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yang pertama yaitu hubungan antara bilangan asli dan bilangan bulat dalam sistem bilangan, kemudian hubungan antara bilangan rasional dan bilangan bulat dalam sistem bilangan. Oke, di situ jawabannya untuk yang pertama yaitu dalam sistem bilangan, bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat. Oke, kata kuncinya di sini adalah ada kata bagian. Jadi kalau kalian di situ menjelaskan tidak ada kata bagian, di situ mungkin ada kata memuat, tapi dibalik, yaitu bilangan bulat memuat bilangan asli. Itu masih saya benarkan karena intinya sama saja. Lebih lanjut, bilangan asli yaitu di situ 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Di sini ada kesalahan lagi dari beberapa di antara mahasiswa menjawab yang namanya bilangan asli di sini karena dia himpunan, maka seharusnya dia ditampilkan dalam bentuk apa? Kalau misalkan mau mendaftar anggotanya, yaitu dengan mengampit daftar-daftar anggotanya itu dengan apa? Di sini adalah kurung kurawal, bukan kurung biasa. Kalau kurung biasa itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan pasangan terurut. Artinya dia tidak bisa dibolak-balik. Karena dia himpunan, maka dia diapit oleh kurung biasa. Maka di sini lebih lanjut bilangan asli yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Lah, yang menyebutkan ada himpunan bagian ini cuma beberapa saja, mungkin hanya 2 sampai 3 orang saja di situ. Himpunan bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat sama saja. Kalau kalian mau mendaftar anggotanya, maka harus ditampilkan dalam apa di sini? Yaitu dengan diapit tanda kurung kurawal, bukan kurung biasa. Kalau kurung biasa dia menunjukkan pasangan terurut. Oke. Atau boleh kalau misalkan ada yang dia menyebutkan hubungan antara bilangan asli dan bilangan bulat itu, Bu. Di sini misal bilangan asli itu kan notasinya adalah N. Kemudian bilangan bulat notasinya adalah Z, maka hubungan antara bilangan asli dan bilangan bulat adalah N subset dari Z. Sebab setiap elemen dari N juga merupakan elemen dari Z. Ingat, jangan terbalik, masih ada yang terbalik. Ada yang bilang bilangan bulat itu bagian dari bilangan asli. Itu tidak tepat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebentar, di sini ada juga yang menggambarkan, boleh apabila digambarkan dalam diagram Venn, bilangan asli dan bilangan bulat itu bilangan asli ada di dalam bilangan bulat seperti ini. Nah, ini adalah dalam bentuk diagram Venn. Ini dengan semestanya tentu di sini adalah himpunan bilangan-bilangan yang lain, bisa bilangan real dan sebagainya. Oke, jadi di sini bilangan asli dia termuat atau bagian di dalam bilangan bulat.
Yang kedua, bagaimana dengan hubungan antara bilangan rasional dan bilangan bulat? Kalau ada yang menjawab di situ bilangan bulat bagian dari bilangan rasional, saya benarkan, sama saja. Ada yang menyebutkan, saya masih ingat, Mbak Ulfa menyebutkan dalam sistem bilangan rasional di situ merupakan bilangan yang memuat bilangan bulat, atau di situ Mbak Ulfa menyebutkan merupakan superset. Jadi bilangan rasional superset dari bilangan bulat. Nah, itu malah benar. Itu hubungannya seperti itu. Tapi ada yang menyebutkan bilangan bulat itu bagian dari bilangan rasional, begitu saja saya benarkan, sama saja. Nah, kalau misalkan ada yang menotasikan seperti ini pun benar. Jadi Q itu adalah superset dari Z, di mana Q adalah bilangan rasional dan Z adalah bilangan bulat. Karena apa? Karena setiap elemen dari Z juga merupakan elemen dari Q. Oke, seperti itu. Apabila kita gambarkan dalam diagram Venn, bilangan rasional dan bilangan bulat itu bedanya, kalau dengan bilangan asli tadi, asli ada di dalam bilangan bulat. Nah, kalau di sini bilangan bulat ada di dalam bilangan rasional, termuat di dalam bilangan rasional. Oke, itu jawaban untuk yang pertama. Sangat sederhana dan sebagian besar sudah dapat memahami dengan baik. Yang kedua, untuk soal kedua yaitu tentang induksi matematika. Nah, di sini dengan menggunakan induksi matematika, buktikan pernyataan berikut. 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan seterusnya sampai n kali n plus 1, buktikan sama dengan n kali n plus 1 kali n plus 2 per 3 untuk setiap n elemen bilangan asli. Oke. Lagi-lagi kalian harus membiasakan menganalisa soal tersebut. Maka di sini diketahui pernyataan 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan seterusnya sampai n kali n plus 1 sama dengan n kali n plus 1 kali n plus 2 per 3 untuk setiap n elemen bilangan asli. Yang ditanyakan adalah buktikan dengan menggunakan induksi matematika pernyataan tersebut. Oke, jawabannya di sini ingat, tahapan induksi matematika ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang mengatakan 2 itu yang pertama adalah tahapan basisnya, kemudian yang kedua itu dimisalkan benar harus dibuktikan untuk yang K+1 seperti itu. Ada yang mengatakan 3 karena di situ dipisah antara yang memisalkan pernyataan benar untuk n sama dengan k, kemudian baru membuktikan n sama dengan k+1. Oke, it's okay, tidak masalah. Yang jelas di situ tahapannya sama. Untuk yang pertama yaitu kita harus membuktikan dulu karena di sini kita punya domainnya n itu adalah elemen bilangan asli. Karena dia elemen bilangan asli, maka bilangan pertama dari bilangan asli adalah 1. Maka yang harus kita buktikan dulu, maka pernyataan ini bernilai benar untuk n sama dengan 1. Kita masukkan untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 kan artinya dia di sini 1 kali 2 saja, ya kan? Karena dia di suku yang pertama, 1 kali 2. Kemudian ada yang masih salah di situ, 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan seterusnya sampai 1 kali 1 plus 1. Lah, itu salah ya. Jadi di situ kita ambil yang suku pertama saja, 1 kali 2. Atau mungkin ada yang memasukkan di sini. Jadi memasukkan di sini 1 kali 1 plus 1 sama saja. Itu boleh. Yang tidak boleh kalau misalkan suku pertama kita ambil, suku kedua kita ambil, sampai suku ke n-nya ini juga kita masukkan n sama dengan 1. Itu yang salah. Oke, jadi kita ambil suku yang pertama 1 kali 2, kemudian baru untuk yang ruas kanannya kita masukkan untuk n sama dengan 1. Berarti kan 1 dikali 1 plus 1 dikali 1 plus 2 dibagi 3. Ini sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Untuk yang kanan 1 kali 2 kali 3. Oke. Berarti di sini yang
suku kiri tetap untuk yang sebelah kanan, ruas kiri tetap untuk yang ruas kanan yang dia dikalikan 1 kali 2 kali 3 dan dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 sama dengan 2, maka pernyataan untuk N sama dengan 1 bernilai benar. Ini tidak berhenti di sini, masih ada lanjutannya. Lanjutannya kita misalkan untuk N sama dengan K, pernyataan bernilai benar, yaitu apa di sini? Yaitu karena N sama dengan K, ini kalau ini baru kita tulis semua. Suku pertama, suku 2, berarti di sini 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan seterusnya. K kali K plus 1 sama dengan K kali K plus 1 kali K plus 2 per 3. Ini kita anggap sebagai pernyataan yang benar karena ini permisalan. Nah, tahap ketiga harus ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1, yaitu di sini 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan seterusnya. K plus 1 kali K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 dikali K plus 1 plus 2 per 3 adalah pernyataan benar sebagai berikut. Kita tunjukkan. Lah, di sini ada dua versi. Kalian silakan menggunakan versi yang mana saya perbolehkan. Maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya di sini ada yang membuktikannya itu dari ini, dari yang harus ditunjukkan ini dibuktikan dengan apa? Dengan bagian ruas kiri itu dia diganti atau disubstitusikan dengan persamaan 1. Ada yang menjawab seperti itu. Yang berjalan berarti hanya ruas kiri saja. Kita harus menunjukkan ruas kiri nanti sama dengan ruas kanan. Atau ada yang mengerjakannya lewat dari persamaan 1 ini. Kalau yang lewat dari persamaan 1 ini artinya di sini seperti yang saya lakukan. Yang saya lakukan ini adalah dengan menggunakan persamaan 1. Jadi artinya kedua ruas persamaan 1 itu kita tambahkan dengan apa? K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Kalau kiri kita tambah ini K plus 1 kali K plus 1 plus 1, maka kanan juga kita tambahkan. Nah, di sini bedanya dengan yang saya jelaskan tadi, yang kalau yang saya kerjakan di sini, yang berjalan adalah yang kita operasikan adalah ruas kanan. Yang tidak boleh bagaimana, Bu? Yang tidak boleh itu kalau yang ruas kiri jalan atau dioperasikan, ruas kanan juga dioperasikan. Cukup salah satu saja. Jadi bisa kita biarkan yang sebelah kanan, kita jalankan yang kiri supaya nanti bisa sama dengan kanan. Atau di sini kita biarkan yang sebelah kiri, ini yang kemudian kita jalankan kanan supaya nanti sama dengan yang ingin kita tuju. Seperti itu. Intinya sama kan? Jadi intinya sama. Nah, di sini ini adalah yang dari persamaan 1 kan hanya K kali K plus 1 kali K plus 2 per 3. Nah, ini kita tambahkan dengan K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Seperti ini. Ini berarti samakan penyebutnya, kita kali 3. Karena kita kali 3 di sini sudah sama penyebutnya. Ini mana antara, kan yang membedakan kan ini. Ini adalah yang batasnya. Ini berarti yang sama kan K plus 1. Ini kan ada K plus 1 juga. Ini K plus 2, ini juga sebenarnya kan K plus 2, tapi saya biarkan seperti ini. Nah, ini K plus 2. Oke, berarti di sini saya bisa mengeluarkan 2 ini. K plus 1 kita keluarkan. Kemudian K plus 2 atau saya tuliskan sebagai bentuk ini ya, supaya nanti kita menuju di sini. K plus 1 plus 1 kita keluarkan. Jadinya tinggal apa? Tinggal K plus 3 saja. Nah, pernya tetap sama, per 3. Jadi kita peroleh
Di sini K plus 1, K plus 1 plus 1, K plus 3 itu sama dengan K plus 1 ditambah 2. Nah, ini terbukti. Nah, karena 3 tahapan tersebut bisa kita buktikan, maka di sini pernyataan bernilai benar. Seperti itu. Itu untuk soal yang nomor 2. Oke. Kemudian untuk yang soal nomor 3, jelaskan definisi bilangan bulat dan gambarkan dalam bentuk garis bilangan. Nah, di sini analisa lagi yang diketahui itu bilangan bulat, yang ditanyakan definisinya dan gambar bilangan bulat dalam bentuk garis bilangan. Bilangan bulat itu apa? Adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0 atau bilangan netral dan bilangan bulat positif. Apabila kita gambarkan dalam garis bilangan, di sini bentuknya adalah ini adalah bilangan netral atau 0, ini ada bilangan bulat positif 1 2 3 4, ini masih ada lanjutannya dan seterusnya. Ini ada min 1, min 2, min 3, min 4. Untuk bilangan bulat negatif ini masih ada lanjutannya seterusnya, seperti itu. Dan di sini di bagian ini yang saya sedikit beri masukan, ada yang tidak menjelaskan seperti ini, boleh. Jadi di situ bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Itu benar. Yang kurang tepat apabila kalian menyebutkan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, bilangan 0 lah. Itu kan berarti overlapping. Ada yang sama, ada yang saling tumpang tindih apa? Di situ sama-sama menyebutkan bilangan cacah kan mulai dari 0 dan bilangan 0 sendiri disebutkan. Nah, itu tidak perlu. Kalau sudah cacah berarti di situ sudah memuat bilangan 0. Oke, bisa dicek pekerjaan kalian masing-masing. Itu yang pembahasan nomor 3. Oke. Nomor 4. Apakah 1258 habis dibagi 4? Jelaskan jawaban saudara. Ini adalah bab keterbagian. Nah, saya sudah menjelaskan di video sebelumnya tentang habis dibagi dan tidak habis dibagi. Kata kuncinya kalau tidak habis dibagi berarti dia harus ada sisa. Itu. Jadi kalau yang di situ menjawab belum menyebutkan ada sisa tapi hanya menyebutkan begini 58 tidak bisa dibagi 4 lah, itu masih belum sempurna. Jadi di situ harapan saya kalian bisa menyebutkan ada sisa itu tadi. Itu di sini kalau kita analisa yang diketahui itu 2 buah bilangan bulat yaitu 1258 dan 4. Yang ditanyakan apakah 1258 habis dibagi 4? Jawabannya di sini bilangan 1258 tidak habis dibagi 4 karena terdapat bilangan 314 sebagai hasil bagi dan 2 sebagai sisa hasil bagi. Sedemikian hingga apa? 1258 sama dengan 314 kali 4 ditambah 2. Ini loh. 2 ini yang di belakang ini yang menyebabkan tidak habis dibagi. Oke. Saya rasa cukup jelas. Ini tentang bab ini ya, tentang bab keterbagian. Terakhir ini poin yang terbesar sebenarnya, tapi sebenarnya simple, cuma kalian mungkin kurang cermat saja. Diberikan 2 buah bilangan bulat, yaitu A sama dengan 2019 dan B 2020. Tentukan semua faktor dari bilangan A dan faktor prima dari bilangan B. Jelaskan tahapan saudara. Nah, di sini kita analisa yang diketahui apa? Bilangan bulat, yaitu A 2019 dan B 2020. Yang ditanyakan untuk yang A semua faktor dari A, yang B faktor prima dari B. Nah, di sini semua faktor dari A itu ada 4. Ya kan? Kenapa? 1 dan 2019 itu juga merupakan faktor dari 2019. Kenapa? 2019 itu kan 1 kali 2019, makanya di sini karena saya perintahkan semua, maka 1 dan 2019 ini juga masuk sebagai faktor. Oke. Kemudian yang kedua 2019 ini adalah 3 kali 673 seperti itu. Bagaimana dengan faktor prima dari B? Faktor prima dari B itu hanya ada 3. Nah,
Apa Bu bedanya faktor prima dengan faktorisasi prima? Kalau faktor prima cukup disebutkan faktor-faktor yang prima saja. Kalau faktorisasi itu kalian harus menyebutkan apa? Faktor yang kemudian kalau antar faktor tersebut dikalikan kembali menjadi bilangan asal. Nah, itu bedanya. Makanya di tugas kalian, di hasil kalian saya beri di situ catatan. Ada yang menuliskan sebenarnya tidak salah, ada yang menuliskan 2 kali 2 kali 5 kali 101, tapi berhubung yang saya tanyakan hanya faktor prima bukan faktorisasi prima, maka cukup duanya ditulis 1 kali saja. Jadi hanya 2, 5 dan 101. Ada juga yang tidak menuliskan 101 ini sebagai faktor prima. Ini prima, silakan dicek. 101 kita bagi berapa lagi selain 1 dan 101 yang bisa habis dibagi? Tidak ada kan? Oke, makanya ini adalah bilangan prima. Alasannya boleh seperti ini, atau boleh ada beberapa teman kalian caranya bagaimana Bu? Kalau cara yang dicontohkan Bu Hima kan di situ perkalian. Lah bagaimana dengan kalau saya pakai cara seperti ini, cara menggunakan apa ini namanya pohon faktor? Boleh, sama saja, malah lebih simpel. Jadi 2019 kita faktorkan 3, 673, 673, 1 ya kan. Di sini berarti kan ini faktor-faktornya yaitu 1 ini faktor, 673 faktor, 3 juga faktor, 2019 juga faktor. Itu kalau semua faktor. Lah kalau faktor prima ini 2020 kan, kita bagi 2, 1010, kita bagi 2 lagi 505, kita bagi 5, 101. Kita bagi 101 sudah 1. Berarti di sini faktor primanya cukup dilihat di sini yang prima yang mana saja sih? 2, 5 dan 101. Itu adalah faktor prima. Lah kalau yang disebutkan teman kalian di sini lah, ini saya duanya cukup 1 saja karena kalau ini kalian kalikan ini semua, ini adalah faktorisasi prima. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau memang ada yang perlu kalian tanyakan, silakan kalian komentar di video ini. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.